Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-26 mengenai dinamika partikel dalam rangka persiapan untuk OSN ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN nanti ya, dan sebagai pendalaman materi fisika juga bisa. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2021 bagian ke-26 untuk materi dinamika partikel. Sebuah ember bermasa M besar 0,582 kg penuh berisi air dengan massa 1 kg mula-mula diam di tanah. Ember tersebut ditarik dengan gaya F0 17 Newton ke atas. Karena terdapat lubang pada bagian bawah ember, air di dalam ember bocor keluar dengan jumlah air per satuan waktu yang konstan dengan kelajuan relatif terhadap ember tersebut. Saat waktu T besar 8 second, air di dalam ember tersebut kosong. Kecepatan ember pada waktu T sama dengan meter per second. Ya, ini adalah ember yang massa embernya M besar, berisi air, saya sebut M0 ya, 1 kilo tadi, diangkat ke atas dengan gaya F0 ya. Karena ini gayanya cukup besar dibandingkan massanya ya, maka sigma F nya lebih besar ke atas, artinya benda ini bisa bergerak ke atas ya. Nah, jadi setelah bergerak ke atas, katakanlah pada waktu T, air keluar dari ember tersebut karena ada lubang di sini ya. Jadi massa air ini berkurang. Pengurangannya konstan terhadap waktu. Jadi di sini disebutkan dia akan habis dalam waktu T besar, yakni 8 detik ya. Jadi kalau misalkan mula-mula M0, maka setelah sekian detik dia akan berkurang. Berarti massa air yang tersisanya tinggal berbandingan aja ya ininya. Yaitu masanya M0 mula-mula dikurangi dengan T waktu dibagi dengan T besar dikali dengan M0. Ini adalah massa air yang tersisa pada waktu T. Nah, kalau T terus berlanjut, maka pada waktu T kecil ini sama dengan T besar sama dengan 8 second, air di ember ini itu habis. Dan tentu saja ember ini bergerak makin lama makin cepat karena ada percepatan ya. Di sini massanya berkurang terus sehingga sedangkan F-nya konstan. Berarti nanti akan ada percepatan. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya lebih dalam ya. Jadi ini adalah ember ya yang berisi air sejumlah M ya, karena sebagian sudah terbuang keluar. Massa embernya M besar. Massa airnya adalah M kecil ya. Gaya ke atasnya F0. Sehingga nanti akan ada gaya berat dari embernya sendiri M besar kali G ya, dan dari air sendiri. Ini adalah keadaan ember pada waktu T ya. Kita catat lagi, diketahuinya sebagai berikut. F0 17 ya, massa embernya 0,582 kg dan massa airnya adalah M0 dikali 1 min T kecil per T. Di sini T nya variabel ya, ini T nya yang sama dengan 8 second. Oke, untuk itu sekarang kita akan gunakan hukum Newton untuk menghitung percepatan, karena kita akan menghitung kecepatan ya. Jadi kita hitung dulu percepatan. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini karena geraknya ke atas, berarti yang positif itu ke atas ya. Jadi nanti sigma F nya kita isi F0 dikurang dengan gaya berat ini tambah gaya berat ini ya. Jadi M plus M kali G. Sama dengan massa totalnya adalah M tambah M kali A. Ini A-nya percepatannya. Oke, nah sekarang kita akan hitung percepatannya. Jadi untuk hitung kecepatan tinggal ruas kiri kita bagi dengan M besar tambah M ya. Ini masih dalam variabel M. Sekarang kita akan masukkan percepatannya dalam variabel T ya. Kita gantikan saja M kecilnya dengan M0 dikali 1 min T per T ya. Oke, yang ini ya.
kemudian yang bawah juga sama, ini M kecil ini kita ganti dengan ini ya, sehingga persamaannya ini adalah persamaan percepatan. Kita ingat bahwa percepatan itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi A kita bisa ganti dengan dv/dt ya, sebagai berikut: F0 dikurang sekian dibagi dengan ini ya, masih sama. Kemudian kita akan sederhanakan, jadi kita bagi aja F0 dibagi ini ya, dikurang dengan yang ini, kita bisa coret tinggal G dt ya, dt nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini adalah bentuk kecepatan ya, sama dengan ini. Baik, sekarang kita akan integralkan untuk menghitung v nya ya. Jadi v itu integral dv ya, sama dengan integral ini dt, berarti dari 0 sampai t. Kalau untuk kecepatan berarti dari 0 sampai v. Oke, sekarang kita pecah terlebih dahulu ya integralnya untuk yang ini dengan dikurang dengan g dt ya, integral g dt. Nah, sekarang kita lihat di sini variabelnya dt, ini variabelnya seperti ini, agak beda, berarti kita harus sesuaikan ya. Jadi kita keluar kali minus, kemudian keluarkan f0 nya, kemudian kita ini kan dibagi dengan t, berarti depannya kita kalikan dengan t besar, sehingga bentuk integralnya menjadi seperti ini ya. Yang bagian depan ini tadi dikali minus ya, ini kan ada minus ya, dikali minus ya, kemudian ini dibagi t, berarti di depannya kali t, di depannya dikali m0, berarti di bagian bawah dikali m0. Sedangkan untuk yang ini kita langsung integralkan saja, integral g dt ya, gt, kemudian kita substitusi dari 0 sampai t, ini dapat gt ya. Berikutnya yang ini kita integralkan karena sudah sama, berarti hasilnya adalah ln ya, ini integral 1 per x dx ya. Oke, jadi nanti hasil integral dari ini adalah min f0 t per m0 dikali ln m tambah m0 kali 1 min t per t ya. Kita integrasi dari 0 sampai t ya, ini sebenarnya udah diintegrasi ya, jadi batas integrasi ini untuk yang kiri ini ya. Nah, apa yang kita masukkan ya, pertama batas atas dulu ya, jadi t besar ini kita isi ke sini ya. Kalau kita isi ke sini nanti jadi t per t itu kan 1 kurang 1 0 kali m0 0 tambah m jadi ln m ya. Kemudian kita isi batas bawahnya 0 ke sini ke t kecil, 0 per t 0, 1 kurang 0 1 kali m0 tambah m, berarti jadi ln m tambah m0 ya. Kemudian kalau yang ini min gt. Nah, kita sederhanakan ya, kita kalikan minusnya ya ke dalam sini, nanti jadi yang ini positif, yang ini jadi negatif. Kita gunakan sifat logaritma, ini positif, ini negatif, berarti ln m tambah m0 per m ya. Sehingga kita mendapatkan bentuk persamaan kecepatannya adalah seperti ini ya. Nah, kita isikan angka-angkanya, f0 nya kita isi punya 17, t nya 8 detik, m0 nya 1 kg ya, ln kita isi m nya 0,582, ini berat massa ember tambah 1 massa air bagi massa ember dikurangi dengan g nya kita ambil 9,8 dikali waktunya 8 second. Maka hasil akhir untuk nilai kecepatannya adalah 57,6 meter per second. Jadi jawabannya adalah 57,6 meter per second. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-26 untuk dinamika partikel. Nantikan ya video selanjutnya mengenai seri OSN Fisika 2021 ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen sebagai dukungan Anda pada saya, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ketika ada video terbaru lainnya saya upload ya. Sekian sampai di sini dan terima kasih.